Oh iya Pak. Iya. Guru bola itu Pak. Kali ini saya membuat materi tentang motor DC Sun dan motor kompon panjang. Kalau lihat materinya, dua jenis motor ini karakteristiknya hampir sama. Kita lihat gambar diagramnya ini. Gambar diagram ini menyatakan bahwa ini kompon panjang. Papan tulisnya full nggak nih? Kurang jelas Pak. Kurang jelas ya? Kurang maju lagi ini. Tulisannya apa yang nggak jelas? Apanya? Tulisannya. Tulisannya. Oh. Tulisannya kurang jelas ya? Orang satu parah. Ya udah, saya perbarui lagi ya gambarnya. Kalau ini misalkan kurang jelas itu ntar bisa dilihat di YouTube ya. Bapak? Baik Pak. Oke Iya Pak. Pak. Ya, ini Ya, Pak. dimasukin YouTube semua. Wih, Iya, kan peraturannya gitu. Ini saya gambar Subscribe ya guys. diagram, Jangan lupa subscribe ya Pak. diagram rangkaian motor DC kompon panjang. Sekarang kelihatan nggak nih? Gambar saya ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Lebih kelihatan. Ya. Ya. Jadi ini arah arusnya ini lain. Ini I lain. Ini IF atau ISH. Ini adalah R Sun ini. Ini R seri. Di sini ada RA. Ini ada namanya IA. Ini adalah PT, pegangan terminal. Jadi persamaan pegangannya ini ada namanya EB. EB itu ada GGL balik, GGL lawan. EB itu atau VT itu adalah EB. Jadi arus ke sini. Nih. Nah, kan ada rugi-rugi. Jadi tegangan di sini itu adalah ini tegangan balik atau BGL lawan ditambah rugi-rugi di angker ditambah IA. RA ini adalah tahanan angker yang seri dengan tahanan seri. Ditambah rugi-rugi sikat, drop voltage pada sikat PSI brush.
Beras itu sikat ini, jadi tegangan ini. Ini adalah tegangan di sini ditambah jatuh tegangan di sini, RA plus RS kalikan IA, ditambah jatuh tegangan di sikat, ini sikat beras. Nah, Anda udah belajar mesin arus searah belum? Notok? Kok nggak dijawab? Kok putus ya? Lagi nyuci, Pak. Lagi apa? Noto itu Pak, Noto. Ya, Noto saya tanya nih, udah belajar mesin arus searah belum? Asep? Wah, nggak ada suaranya begini. Budi, Sinyal kali Pak. sinyalnya. Ya. Mau tanya ya, udah belajar Rusak ya. sini kamera YouTube. Kamera video. Udah Pak, udah. Mana? Mana Sinta ini? Jayanto Sinta. Wah, iya ini, dia nih. Saya tanya sekarang, udah belajar mesin arus searah belum? Aldi? Lagi dipelajari, Pak. Enggak, udah pernah mata kuliahnya mesin listrik belum? Mesin listrik, Pak? Udah. Pak Sudirman ya. Ya, berarti Udah. orangnya gambar nih. Untuk motor DC kan Pak. Jadi misalkan kamera laptop saya ini kan emang kurang bagus. Kalau misalkan nanti pengen jelasnya lagi, lihat di YouTube. Lihat di YouTube, soalnya masuk ke YouTube semua. Oke Pak, subscribe. Ya. Ini saya mau jelasin, ini adalah rangkaian motor DC kompon panjang. Jadi ini kompon panjang. Dalam materi yang saya berikan itu dibahas tentang motor DC kompon panjang dan motor DC SAN. Kalau SAN, diagramnya RS ini saya hilangkan. Jadi kalau ini misalkan SAN, ini nggak ada ini. Ini udah jadi SAN. Tuh. Ini namanya SAN. Kalau ini saya kasih rilisan seri, 6 seri, ini namanya kompon panjang. Itu. Di dalam PR yang saya juga jelaskan karakteristik dari motor SAN. Di samping kompon panjang ada motor SAN. Di dalam materi dinyatakan karakteristik dari kompon panjang itu tidak jauh dari motor SAN. Nah, ini persamaan tegangan, ini persamaan arus. Persamaan arus di mana I itu adalah sama dengan
IA ditambah IF atau ISH. IA adalah arus jangkar. Arus jangkar. Kalau di dalam buku textbooknya adalah armature current. Ini IA ini ada armature current. IF atau ISH adalah field current atau shunt current. Yaitu arus medan. Sementara I besar itu adalah I lain. Arus jala-jala. Nih, jadi saya mengingatkan kembali ketika waktu tempo hari belajar sama Pak Sudirman tentang mesin listrik 2. Kalau ini jelas nggak tulisan saya ini? Noto? Noto? Oh, nggak ada suaranya. Tidur, Pak. Oh, Jelas, Pak. Jelas. jelas ya? Jelas, jelas. Ya. RA ini adalah armature resistance. Atau tidur, Pak. Armature resistance Jelas, Atau Pak. tidur. Jelas. Jelas, jelas. itu arus tahanan angker. Angker atau jangkar. Jadi instalasi mesin listrik, kalau yang dibahas tentang motor DC atau generator DC, Anda bisa lihat kembali mata kuliah ini ketika ngambil mesin listrik 2. Nah, sekarang saya akan tayangkan materi tentang ini. Ya, materinya
PowerPoint. Ini laptopnya lagi lemot ini. Saya mau buka ini. Nah ini. Ini sekarang udah kebuka. Ini udah saya upload di GCR. Lemot gini kenapa ya? Nah ini lagi muncul lagi nih. Nah ini materinya ya. Anda lihat ini materinya di materi pertemuan ke-6. Suaranya mute dulu ya. Suaranya mute dulu. Suaranya mute dulu. Udah kelihatan belum? Noto? Udah kelihatan ya? Ya ini. Belum muncul, Pak. Ya baru muncul ya. Belum muncul, Pak. Lah, belum muncul. Masih folder, Pak. Belum. Materinya belum muncul, Pak. Kok aneh ya? Loading kayaknya, Pak. Sinyalnya lagi lemot, Pak. Masih folder ya? Kelihatan enggak nih layarnya? Masih hitam, Pak. Nah, ini nongol. Nah, sudah, Pak. Sudah. Ya, ini gambar ini merupakan diagram rangkaian motor DC jenis SAN. Perhatikan di situ ada field. Field itu adalah tahanan SAN. Anda lihat di bawahnya adalah karakteristik daripada motor ini. Perhatiin ini. Jadi
ini adalah speed. Garis vertikal ini speed, kecepatannya. Di mana garis horizontal menyatakan load atau beban. Kalau Anda lihat grafik ini, grafik yang merah ini hanya turun sedikit daripada yang horizontal. Jadi yang horizontal ini kecepatan full load, beban penuh. Kursor saya ini kelihatan nggak? Ridwan? Kelihatan. Jadi ini hanya terpakai 5%. Ini menandakan bahwa kecepatan dari motor DC Sun itu relatif stabil. Dengan perubahan beban, dia itu hanya berbeda sedikit. Jadi ini 100%, turun 5%. Gitu aja, jadi kecepatannya konstan. Motor ini banyak digunakan untuk tujuan-tujuan yang memerlukan kecepatannya stabil. Jadi dengan grafik ini kita udah bisa membaca. Jadi kalau misalkan beban dinaikin, kecepatannya hanya turun sedikit aja. Yaitu 5% itu. Nah, jenis motor ini memiliki torsi asot. Torsi asot itu torsi. Asot itu apa coba? Sekarang saya tanya. Asot itu apa? Rekayasa bukan, Pak? Bukan. Coba tebak. Asot itu apa? Pemicu? Bukan. Menghidupkan pertama kali itu loh. Apa istilahnya itu? Mengasot itu namanya. Oh, startup, Pak. Iya, betul, startup. Jadi, dia memiliki torsi asot. Torsi itu adalah kopel. Kopel kecepatan awal, putaran awal yang penuh. Nah, dia aplikasinya Anda bisa lihat di halaman lainnya. Aplikasinya untuk apa aja ini? Kalau seri misalkan, kalau seri itu banyak digunakan di misalkan pengereman yang mendadak, braking, untuk pengeboran minyak di tengah laut misalkan, untuk keperluan lift, ngangkat beban secara tiba-tiba. Nah itu motor seri. Kalau Sun ini butuh kecepatan yang selalu konstan. Apa aja yang butuh kecepatan konstan? Itu bisa dibaca di halaman lain. Motor ini diasot dengan beban yang tidak terhubungkan. Pembalikan arah putaran dapat dilakukan dengan membalikkan hubungan polaritas. Yang dimaksud polaritas ini adalah tegangan terminalnya dibalik. Jadi kalau ini misalkan ini plus, bawahnya min, dibalik, atasnya min, bawahnya plus. Itu namanya pembalikan polaritas. Kalau dibalik polaritasnya, putarannya terbalik juga. Nah, yang ditanyakan dalam PR, karakteristik dari motor Sun. Ya ini, Anda ceritakan ini. Kedua, Anda suruh jawab juga karakteristik dari
motor kompon panjang. Kompon panjang ada di bawahnya. Nih. Ini kompon panjang. Diagram rangkaian ini sama dengan apa yang saya gambar di papan board tadi. Jadi apa yang saya gambar di papan board tadi sama ini. Ini namanya motor kompon panjang. Oh, ini kompon pendek nih, bawahnya lagi. Nah, ini kompon panjang. Gambar rangkaiannya begini nih. Di mana tahanan seri itu dihubungkan seri dengan RA. Di dalam sini ada namanya RA ya. RA itu adalah tahanan angker. Jadi tahanan seri diseri dengan tahanan angker. Makanya dalam persamaan yang saya tuliskan di papan board, IA itu kali RA ditambah RS, R seri. Ini namanya kompon panjang. Motor ini karakteristiknya hampir sama dengan motor Sun yang saya jelaskan tadi. Hampir sama. Nah, ini kalau kita lihat. Nah, ini motor kompon panjang nih. Dia belitan serinya, medan seri, dihubungkan seri atau kaskade dengan RA. RA itu ada di dalam sini, jangka. Nah, disebutkan di sini bahwa flux medannya saling menguatkan. Kenapa dikatakan saling menguatkan? Kalau Anda lihat dari terminal ini, lihat kursor saya kelihatan nggak? Budi? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan. Jadi kalau kita lihat ini arah arus ini adalah I besar ini, yaitu arus jala-jala. Kemudian terbagi dua, yaitu ini I daripada IA, yang bawah ini adalah I daripada SH atau Sun, medan Sun. Dikatakan bahwa arus yang keluar dari node ini, dari simpul ini, saling menguatkan. Ini sama ini saling menguatkan namanya, dikatakan. Nah, kalau saling menguatkan itu adalah kompon panjang. Kalau kompon pendek, dia bukan saling menguatkan, saling mengurangi, berlawanan. Kalau ini saya bentuk jadi kompon pendek, belitan ini saya pindahin ke belakang. Jadi kalau belitan ini saya pindahin ke sini, kelihatan nggak kursor saya ini? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ini saya Kelihatan, pindahin ke Pak. sini. Kelihatan. Itu namanya kompon pendek. Jadi yang tempo hari belajar mengenai mesin DC, diulangi lagi. Diperkuat lagi dengan belajar ini. Anda nanti kalau pas ujian tugas akhir, Anda akan ditanya mengenai hal ini. Anda akan ditanya mengenai hal ini pada waktu ujian skripsi. Pertama, Anda suruh maju ke papan tulis, gambarlah diagram rangkaian motor arus arah atau generator arus arah kompon panjang atau kompon pendek atau Sun atau seri.
Jadi jangan sepelekan ini mata kuliah ini, karena ini Anda akan ditanya. Pas ditanya harus ngerti ini semua. Nah, bedanya apa? Kalau ini kan saya katakan motor. Gimana kalau dia dari generator? Generator arus arah kompon panjang misalkan. Itu tinggal balik arah daripada ini. Arah daripada arus. Kalau ini saya dijadikan generator, bulatan ini bukan EB, bukan GGL lawan, tapi EA namanya. EA itu adalah GGL di jangkar. GGL yang terbangkitkan di jangkar namanya EA. Arah arus ini berbalik arah, jadi keluar. Kemudian di sini arahnya berbalik lagi ke sono. Kalau ini tetap, nggak usah dibalik nih. Itu namanya generator. Jadi beda generator dan motor terletak di arah daripada arus-arus ini. Nah, EA itu berlawanan dengan EB. Kalau EA, tegangan yang terbangkitkan di jangkar. Kalau EB, tegangan lawan atau GGL lawan atau EMF lawan, electromotive force lawan. Jadi arah ininya berbeda. Jadi Anda hari ini ada PR berupa bagaimana karakteristik dari motor DC kompon panjang dan motor DC jenis shunt. Bisa dikatakan di sini karakteristik daripada motor DC kompon panjang hampir mirip dengan motor DC shunt. Mudah kan? Ya Anda jawab gitu berdasarkan materi yang ada ini. Terus pertanyaan saya, kalau yang minggu-minggu tempo hari kurang jelas, silahkan tanya pada kesempatan ini. Noto, kalau ada yang kurang jelas, Noto. Noto. Pak, Ya. Tujuan ya Pak. Ya. Belum ada Pak, belum ada. Oh. maksudnya saling harusnya saling menguatkan itu gimana Pak maksudnya? Oh, begini. Jadi kalau lihat ini ya, ini satunya kan mengarah ke bawah. Kelihatan nggak nih? Panah ini kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan. Ya. Satunya lagi Kelihatan Pak. Kelihatan. mengarah ke kanan. Jadi sama-sama harus meninggalkan node ini atau simpul ini kan, sama-sama meninggalkan. Itu adalah saling menguatkan. Iya. Saling menguatkan. Misalnya kalau lilitan ini saya pindah ke kiri, berarti kalau lilitan ini saya pindah ke kiri, panahnya menuju ke simpul, sementara medan sanya meninggalkan simpul. Itu namanya berlawanan. Kalau di dalam matematik, kalau arus masuk dianggap plus, arus keluar dianggap min, tentu ini saling mengurangi kan? Nah, kalau ini kita tulis samaannya, I sama dengan IA ditambah ISH. Jadi, ini ditambah ini, itu saling menguatkan. Jadi, kalau misalkan arus masuk, saya asumsikan plus.
yang meninggalkan terminal ini, node ini, min. Ini juga min. Jadi sigma I sama dengan 0. Itu adalah hukum Kirchhoff untuk arus. Arus masuk plus. Dikurangi arus keluar min. Keluar min. Sama dengan 0. Jadi Anda yang ingat adalah hukum Kirchhoff itu ada dua. Pertama, hukum Kirchhoff pertama. Rumusnya adalah sigma I sama dengan 0. Jumlah arus yang masuk simpul dan keluar simpul sama dengan 0. Jumlah aljabar arus masuk simpul dan arus keluar simpul sama dengan 0. Hukum Kirchhoff kedua Anda harus tahu juga. Jadi hukum Kirchhoff kedua itu diterapkan pada rangkaian listrik yang berupa mesh, loop. Anda ngerti kan loop? Noto? Bude? Ini nggak ada respon. Bude? Suaranya putus-putus, Pak. Oh, Suaranya putus-putus. iya deh. Noto mana Noto? Tahu kemana itu? Jadi hukum Kirchhoff yang kedua adalah Belum ngopi, Pak. ya. Hukum Kirchhoff kedua adalah sigma E sama dengan 0. Artinya apa? Jumlah tegangan dalam suatu loop adalah 0. Suara saya udah jelas belum nih? Oh, pada Jelas, Pak. jelas ya. Jelas, Pak. Jadi KVL Kirchhoff Voltage Law yang kedua adalah sigma E sama dengan 0. Artinya apa? Jadi jumlah tegangan di dalam suatu loop ada elemen tegangan bebas. Ada tahanan yang dilewatin arus. Ada lagi tahanan atau induktansi atau kapasitansi yang dilewatin arus. Kalau dijumlahkan semua sama dengan 0. Jadi sigma E sama dengan 0. Itu diterapkan pada suatu rangkaian yang ada loopnya. Jadi ini terkait dengan rangkaian listrik juga. Jadi ada sistem mesh atau loop. Ada namanya teori nodal. Teori nodal dasarnya adalah hukum Kirchhoff pertama. Ada lagi teori tentang superposisi. Ada lagi namanya tegangan Thevenin. Ada lagi namanya tahanan Thevenin atau tegangan Thevenin. Dan tegangan Norton atau arus Norton. Jadi teknik menganalisis suatu rangkaian, apa yang saya sebutkan tadi ditambah lagi sistem seri paralel. Gimana kalau komponen-komponen pasif itu diserikan dan diparalelkan, bagaimana persamaannya. Itu terkait ini ya. Jadi apa yang saya katakan tadi saling menguatkan, itu artinya sama-sama arus ini meninggalkan suatu node atau simpul. Itu terjadi pada motor arus searah kompon panjang. Kalau kompon pendek, ini kita lihat diagramnya. Diagramnya kompon pendek.
Nah, ini komponen dek. Perhatikan ya. Ini arah arus masuk ke simpul. Nah, dari simpul ini satunya merupakan IA, satunya lagi ke bawah merupakan IF atau ISH. Kalau kita lihat arus yang melewati medan, yaitu medan yang sebelah sini dan medan sun. Satunya arus masuk ke simpul, satunya lagi arus keluar dari simpul menuju ke medan sun. Ini saling mengurangi. Makanya dikatakan bahwa ini pendek. Sifatnya dari motor jenis ini hampir sama dengan motor seri. Jadi ingat-ingat ya, ini sifatnya itu mirip dengan motor seri. Jelas nggak nih? Jelas, Jelas. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Saya kira nggak ada hambatan. Iya, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Jadi topik Minta lihat yang gambar sun, Pak. yang sun. Ya. Kalau sun begini. Kalau sun itu juga ada nih, gambarnya ada. Saya gambar di papan tulis juga bisa. Ini gambar sun. Nih. Jadi ini IA. Ini IA. Ini IF atau arus medan. Ini adalah I, arus jala-jala. Nah ini yang namanya diagram rangkaian motor sun. Kalau sun, persamaan tegangannya ini nggak ada RS. Ini hanya IA, RA aja. Nih. Ini persamaan tegangan dari motor sun. Sementara kalau persamaan arus tetap arus jala-jala itu terdiri dari arus jangkar dan arus medan. Ini yang perlu di ini. Kemudian ini adalah P atau daya yang masuk dibagi PT. Ini persamaan dayanya nih. Jadi I arus jala-jala ini adalah tegangan yang masuk motor dibagi dengan tegangan terminal. PT itu adalah terminal voltage. Jadi PT adalah terminal voltage. Terminal voltage. Terus apalagi yang mau ditanyakan? Silakan Mas. Bebas aja kita. Apa aja ditanyakan. Topik minggu lalu kayak apa? Tadi yang grafik turun 5%, Pak, lihat. Ya. Itu yang grafik turun. Ini saya hapus bisa nggak nih? Udah di screenshot belum? Udah di screenshot belum? Udah. Udah ya? Udah, Pak. Udah. Sudah, Pak. Saya hapusnya. Saya jelasin karakteristik dari putaran motor sun. Karakteristik dari putaran motor sun.
Garis vertikal itu menyatakan kecepatan atau speed. Garis horizontal menyatakan load atau beban. Nah, kalau ini kecepatan katakanlah ini nominal. Kalau beban naik, karakteristik motor ini adalah hanya turun sedikit aja. Nih, turun sekitar hanya 5%. Jadi dikatakan motor ini motor yang kecepatannya konstan terus. Aplikasinya di mana? Mesin jahit yang putarannya itu harus ini misalkan. Terus ini mesin san ini, motor DC san. Aplikasinya di industri di bagian mana? Banyak. Jadi motor ini banyak digunakan di mesin CNC. Jadi mesin CNC itu banyak menggunakan motor ini. Dia digunakan untuk, ini kan CNC ini 3 dimensi. Jadi 3 dimensi. Sumbunya ada X, ada Y, ada Z. Sumbu X, sumbu Y, ada lagi sumbu Z. Motor DC san ini dipasang di, katakanlah di mengendalikan ini. Ketika cutter ini mendekati benda kerja, motor ini bekerja. Misalkan mau mapras benda kerja, kan syaratnya dia harus halus putarannya, konstan. Dia akan mendekati, katakanlah pisaunya ini, cutter ini mau mendekati benda kerja. Ini juga sangat lambat sekali gerakannya. Jadi ini mengendalikan cutter-cutter ini untuk mesin CNC 3 dimensi. Anda baca kalau mesin CNC itu dia masing-masing motor itu ada masing-masing sumbu itu ada motornya, yaitu motor san ini. Kalau san masih kurang bagus, ya kompon san, kompon panjang atau kompon pendek. Kompon panjang misalkan. Sebab kalau kompon panjang itu kelebihan motor DC san ditambah apalagi itu. Berlainan dengan seri. Kalau seri dia gampang ngedrop, putarannya itu bisa begini. Nih. Itu seri. Kalau ini san, dia digunakan katakanlah untuk dipasang di kereta-kereta yang relnya itu katakanlah nanjak yang secara luar biasa. Kan di daerah Bandung ada kan yang kereta api itu harus menanjak dengan curam sekali. Nah, itu digunakan motor jenis seri. Kenapa? Karena motor ini kalau dibalik polaritasnya atau bebannya itu bersifat atau nanjak, dia berubah jadi generator. Jadi motor DC seri ini berubah jadi generator DC. Sehingga polaritasnya otomatis membalik. Yang dulunya dia berfungsi sebagai motor, ini kalau berbalik polaritasnya
dia mempunyai sifat mengerem. Istilahnya itu braking. Jadi kalau motor DC seri, dia bisa berubah jadi generator seri yang sifatnya mengerem. Jadi kalau ada tanjakan yang ekstrim, kereta itu tetap bisa ini. Waktu naik bekerja sebagai motor. Waktu naik bekerja sebagai generator. Turunnya motor lagi gitu. Terus digunakan di lift. Winch. Di industri-industri adalah winch. Dia sifatnya adalah mendadak. Putarannya itu mendadak begitu. Terus di pengeboran minyak lepas pantai. Nah itu digunakan motor-motor jenis seri ini. Terus sekarang yang kurang jelas apa lagi nih? Silahkan tanya Mas Budi, Mas Noto, Asep, Ridwan. Iya, Pak. Ayo, apa aja yang selama ini kurang jelas silahkan tanya. Yang selama ini atau pernah ngambil mesin instalasi apa? Mesin listrik 2 ya? Nah itu Agus Sulistiono muncul. Septiawan, Aldi, wah muncul semua nih. Hari Sabtu sih ya. Ini kawan kita ini siapa nih ya? Ini kawan kita ini siapa nih? F ini ya. Wah. Konversi ini kok. Kan sore kan bapak harus membayarkan sampai 100 gitu. Terus di jalur mana untuk lalu sampai? Itu Ricky Gunawan. Mana kameranya nggak dibuka gimana sih? Kameranya nyalain. Nah itu ada ini nih. Kawan kita ini baru muncul nih. Si David. David itu siapa itu? Iya Pak, baru pulang si 3 Pak. Wah, lah itu Tony. Ah, baru muncul nih. David mau tanya apa? Silakan tanya. Materi-materi. Kalau motor starter mobil itu seri bukan Pak? Ya. Apanya? Kalau motor starter mobil itu jenisnya seri bukan Pak? Starter. Ya tergantung dia. Maksudnya hanya cuman start doang kan? Berarti ngatasi torsi awal. Ya itu bisa jadi seri. Lihat sifatnya itu. Bisa jadi generator juga Pak? Ya? Gimana? Bisa jadi generator juga Pak? Oh, enggak lah, ngapain oh, jadi itu untuk daerah-daerah yang digunakan untuk kereta yang mau nanjak, yang ekstrim-ekstrim itu. Dia bisa bersifat berbalik polaritasnya. Pengereman. Jadi waktu jadi generatornya itu waktu ngerem, waktu turun. Apa jadinya kalau polaritasnya enggak terbalik sendiri? Bablas. Ya bisa terlepas dari rel. Iya. Nanjaknya motor, turunnya generator. Kalau udah landai lagi, motor lagi. Jadi ada namanya pengereman sistem ini. Iya, oke Pak. Kameranya nyalain ya, mau saya screenshot, mau saya masukin YouTube. Ini harus masuk YouTube. Tuh kameranya, ini siapa nih? Gambarnya nggak ada nih.
Gambarnya wayang nih. Siapa ya? Mau saya screenshot. Bersayap mulu, Pak. Allah. Ngomong begini bersayap. Pak, mau nanya Pak. Ini saya masukin YouTube ditonton orang seluruh Indonesia tahu. Saya kan Mari Loh, iya. ya, guys. Lah saya kan yang ngajar di lain tempat. Pakai Google Meet, Pak, mau nanya Pak. pakai itu masuk YouTube ditonton orang banyak. Ini satu ini nggak ada namanya siapa ini? Kawan kita ini. Oh, Jangan Ricky. lupa subscribe, guys. Ricky Gunawan. Jangan kira ini nggak masuk YouTube. Emang persyaratannya harus masuk YouTube. Evi Sakuntala. Muncul ini. Ya Pak, saya Pak. Ya, kalau udah muncul semua kameranya dihidupin, mau saya screenshot, saya akan masukin YouTube. Sudah beresnya. Siapa yang ngidupin burung ini pagi-pagi? Oh, ketawa kan? Pagi-pagi ngidupin burung. Ah. Mas Happy itu, Pak, Mas Happy. Oh. Burungnya hidup pagi-pagi, Pak. Ya itu Evi Sakuntala. Yang pojok Evi ya. Sinta tadi mana Sinta? Udah nyala semua kameranya. Ya udah. Ada, Pak. Ya. Ya udah nanti. Nanti akan saya masukin YouTube ini. Ntar kalau penjelasannya kurang jelas, lihat aja di YouTube. Yang peraturannya kan harus begitu. Evi mau nanya itu ya, Evi? Ya Pak. Ya, apa yang ditanyakan Evi? Itu Pak, apa? Kalau di genset ada alternator itu fungsinya buat apa ya Pak? Kok sering rusak? Di genset. Alternator ya. Ya, alternator itu genset. Bahasa lain dari alternator itu genset. Itu lain lagi. Bukan DC itu. Generator harus balik. Itu generator harus bolak-balik genset itu. Generator sinkron istilah ini istilahnya generator sinkron. Kenapa dikatakan sinkron? Putaran medannya sama dengan putaran rotor. Itu namanya generator sinkron, Evi. Jadi mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan ya. Mungkin Oh iya Pak, mau nanya Pak. Ya, Bedanya generator AC dengan DC itu hanya komutator aja Pak, bagaimana Pak? ya. Ini pertanyaan dari ini ya, David ya. Ini Iya Pak. ya. Kalau generator AC itu sebetulnya juga DC. Cuman kalau AC itu waktu keluarnya arusnya dibalik, ada rektivariernya. Rektivariernya ya melalui komutator itu, sikat-sikat keluar, sikat-sikat itu jadi AC. Sebetulnya proses di dalamnya itu sama dengan DC. Jadi ada banyak arahnya. Justru kalau elektronika maju diganti dioda itu. Yang dulunya pakai cara sederhana itu diganti dioda. Jadi keluarnya jadi AC. Makanya DC itu dipelajari betul-betul. Karena AC itu yang keluar itu bentuknya itu diarahkan itu udah. Bukan disearahkan. Dikonversi jadi AC. Enggak kebalik Pak. Nah, kalau ditanyakan generator
AC kan tentu outputnya kan AC kan? Padahal dalamnya itu DC. Oh iya iya Pak. Iya. Waktu dia mau keluar, dia disearahkan melalui komutator-komutator sikat. Kalau AC ya pokoknya ada namanya rectifier-nya lah. Kalau model baru Iya iya. itu diganti dengan dioda. Diganti dengan dioda. Keluarnya pokoknya AC aja. Iya. Kan ada konverter, ada inverter. David mau kemana nih? David? Enggak kemana-mana, baru pulang Pak. Ya Allah. Makanya dalam Masih tiga, mata kuliah namanya perancangan mesin listrik. Kenapa kok yang dibahas bukan generator AC? Kok di mana-mana ada textbook perancangan mesin listrik kok yang dibahas DC? Itu sebabnya. Prinsipnya itu sebetulnya seperti DC. Hanya waktu keluarnya dikonversi jadi AC. Itu aja yang perlu dicamkan itu. Cuman kalau Terima kasih Pak. ya. Terus kalau ada pertanyaan lagi silakan ya Mas. Kalau motor seri sama Sun mahalan mana Pak? Walah lah kalau harga itu yang repot. Nah itu bersayap itu. Gimana nggak bersayap? Lah saya ya jelas nggak tahu lah kalau itu harganya. Rangkaiannya tahu tapi harganya jelas nggak tahu lah. Intinya kan sama sebetulnya. Hanya aplikasinya aja. Tuh Bayu mau nanya apa itu? Ini Belum ada Pak. Google Meet ini bukannya ini saling pada ketemu bercandaan mulu ya? Bercandaan tapi ada artinya ini. Walaupun bercandaan gini masuk YouTube. Loh iya. Saya kan ngajar di lain tempat masuk YouTube udah. Liatin YouTube Insinyur Sumaryono. Kan bukan masalah ini aja. Di perguruan tinggi lain juga masuk saya. YouTube-nya Insinyur Sumaryono. Buka nanti. Oke Pak, nanti di subscribe Pak. Ya nanti lihat Nanti di kita follow Pak. David itu yang biasanya kalau Aldi Pratama mau nanya, ya. Mana Aldi? Mana kameranya? Diaktifkan dong. Mana Aldi? Udah. Ya, udah. Oh ya, nanya apa nih Aldi? Belum Pak, belum ada. Belum ada. Ya kalau belum ada kita tutup aja ya. ya Pak, betul. Yang baru masuk siapa nih? Satu lagi Pak. Ya, satu lagi siapa yang mau nanya? Ya. Pak, untuk perawatan motor DC atau generator dan generator DC itu gimana Pak yang perlu diperhatikan? Generator DC atau motor DC? Dan motor DC Pak, Ya, perawatan yang harus ini Pak diperhatikan. ya. Kan jadwal di industri itu tentu ada kan, sebulan sekali misalkan. Yang nggak perlu banyak perawatan itu motor induksi jenis sangkar bajing itu. Itu yang nggak perlu perawatan. Kalau DC yang memang harus diperhatiin. Misalkan kotoran-kotoran, debu di terminal-terminalnya disemprot. Perawatannya nggak banyak. Yang nggak memerlukan perawatan yaitu motor induksi yang hampir semua motor di pabrik itu adalah motor induksi. Motor DC di mana penggunaannya? Sekarang saya mau nanya.
Yang kerja di industri itu loh. Dipakai di mana coba? Di AC Pak, AC. AC mobil ya, AC mobil ada motor DC. Oh iya. Itu nggak banyak perawatan itu. Terminalnya aja sering di ini periksa. Habis kebanjiran misalnya. Habis kebanjiran, kalau di mobil itu harus diperiksa. Nggak banyak perawatan nih. Ada satu lagi Pak motornya Pak DC Pak. Motor DC kenapa? Yang buat apa? Mobil listrik yang towing. Mobil towing biasanya Pak di PT Pak. Itu pakai kabin, pakai tipenya brushless, berarti nggak ada sikat ya Pak ya? Ya kan memang motor DC ini ada yang memang model baru kan berupa blok gitu. Yang kecil-kecil itu Iya. nggak pakai sikat. Gede dia. Itu yang nanti bakal Anda bikin percobaannya di tugas akhir. Itu jelas motor nggak pakai sikat semua. Semacam blok gitu. Beda ya, ini yang saya ceritakan ini yang konvensional aja. Kalau yang kecil-kecil Anda gunakan untuk peralatan tugas akhir, nggak seperti ini. Nggak seperti ini. Mungkin aja Anda disuruh nebak itu jenis apa. Belum tentu Anda bisa jawab, walaupun alat Anda gunakan itu. Kasusnya begitu. Waktu tugas akhir suruh jelasin, ini motor DC. Jenis apa? Nggak bisa jawab. Nggak tahu Pak, saya belinya di Glodok atau di mana gitu. Memang nggak jelas. Sikatnya ada di mana. Itu yang portable, yang kecil-kecil itu modelnya kayak blok itu. Nggak bisa jawab mereka. Coba deh nanti kalau tugas akhir Anda beli motor DC di pasaran, belum tentu Anda bisa jawab. Belum tentu bisa jawab. Itu SAN atau seri ya? Atau kompon? Wah nggak tahu Pak, pokoknya berfungsi untuk keperluan saya gitu. Gunakan motor servo biasanya kan. Itu kalau di nameplate-nya tertera nggak Pak? Di speknya. Iya, kalau beli motor gitu, itu motor kompon panjang, pendek, atau SAN itu ada nggak Pak? Kalau motornya gede, ada. Tapi kalau motornya kecil yang untuk tugas akhir begitu, belum tentu. Berupa blok begitu. Belum tentu, hanya kita ngira-ngira aja. Buktinya asal tugas akhir ditanya jawabannya gitu. Wah saya kurang jelas Pak. Saya beli di pasaran ya begini nih katanya. Untuk keperluan saya ini. Ditanya SAN atau seri. Nggak tahu Pak. Konstruksinya kalau kita periksa memang sulit. Ngatakan itu SAN atau seri. Speknya juga kadang-kadang nggak jelas. Itu di lapangan gitu. Untuk tugas akhir itu ya. Tapi kita sebagai analis harus bisa menganalisa. Oh, yang kita perlukan motor yang putarannya konstan. Berarti SAN itu gitu. Tapi kalau motor yang kecil-kecil untuk katakanlah setengah HP yang digunakan untuk mesin CNC ada itu. Spesifikasinya ada. Untuk menggerakin lengan arah X, arah Y, arah Z, itu ada. Coba baca speknya kalau ada mesin CNC. Karena HP-nya agak besar. Oke ya Mas, kalau memang nggak ada pertanyaan ya kita tutup aja ya. Ya Pak. Nanti jam 10 ada lagi ASTL. Ikut ASTL nggak? Mas Noto, Ya Pak. ikut ASTL nggak ntar?
David. Semester 5 nggak ada, Pak. Oh. Ya udah, ini habis ini saya ngajar ASTL ya. Saya tutup ya, maaf ya. Ya, Terima Pak. kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas kehadirannya. Screenshot, Pak. Iya, saya screenshot, saya masukin YouTube. Ntar lihat di YouTube. Insinyur Sumaryono ya, Pak ya? Iya, cari aja. Bukan masalah ini aja. Matematika, teknik, macem-macem. Ya, Pak. Siapa? Di subscribe ya. Ngopi, Pak. Langsung, Pak. Langsung. Bagi dolarnya. Kopi, Pak. Terima kasih. Ada giveaway-nya nggak, Pak? Ya, Giveaway dong, Pak. ada apanya? Giveaway. Giveaway-nya laptop, Pak. Ini tujuannya untuk belajar ya, nggak nyari follower lah. Kalau udah 1 juta subscriber baru. Giveaway. Kaya lagi. Mancing kaya ya. Giveaway apa? Giveaway